berjudul Dear Talk 2021. Menceritakan tentang seorang pria teknisi suara tengah melakukan film dokumenter di lokasi saat ia dibesarkan dulu. Akan tetapi masa lalu mengerikan yang dimiliki membuat dia harus kembali mendengar suara-suara orang mati yang sampai detik ini sulit ia mengerti. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa kru pembuat film dokumenter yaitu Emily, Laura, Steve, dan Alex sedang syuting di makam yang ditinggalkan untuk mendedikasikan seorang biarawati yang meninggal setelah penyiksaan. Untuk hari ini syuting selesai. Karena ingin mengambil beberapa suara alam, Alex bersama Laura pergi ke tempat lain. Dalam perjalanan, Laura menceritakan kisah tentang biarawati tersebut bernama Teresa yang sudah melegenda di kota mereka. Teresa ini dulunya seorang martir yang terlupakan yang menyamar sebagai perawat untuk orang-orang Inggris. Namun sayangnya tak lama penyamaran Teresa terbongkar. Meski Teresa pas itu sempat berhasil kabur dan sembunyi di sebuah desa, tetapi orang-orang Inggris tidak tinggal diam dan terus mencari. Hingga akhirnya saat berhasil menemukan Teresa, mereka menyiksa dan membakar desa itu beserta Teresa di dalamnya. Saat sudah siap merekam, Laura menyuruh Alex mendekat. Dikira bakal ngasih tahu sesuatu, Laura malah ngajak Alex mesra-mesraan di rumput yang gatal. Baru akan meluncurkan pisang berurat, tiba-tiba suara berdenging membuat kuping Alex sakit. Jadi nggak nyaman di tempat itu, Alex kemudian segera mengantar Laura pulang. Setelah itu sebagai teknisi suara, Alex mulai mengecek hasil rekaman suara syuting di makam tadi. Ketika beberapa track audio yang dia rekam tampak mengandung interferensi, Alex menyadari bahwa dia telah merekam suara laki-laki yang sepertinya sedang berbicara dengannya. Dirasa cuma kebetulan, Alex mengabaikan. Pada saat yang sama, Alex mengalami kilas balik di masa lalu, di mana malam itu Alex kecil dibangunkan oleh temannya yaitu Daniel, karena mereka dan satu teman lagi bernama Amanda sudah janjian untuk mendatangi gereja dekat makam dan panti, yang konon iblis Teresa bersemayam di situ. Meski merasa takut, tetapi mereka terus ngeliatin iblis Teresa yang sedang berdoa di hadapan kumpulan tengkorak. Di keesokan harinya, Steve, Emily, dan Alex sudah berada di kafe menunggu Laura. Pagi ini rencananya mereka akan mewawancarai seorang pria bernama Campbell yang tahu tentang desa lenyap tempat tewasnya Teresa. Tak berselang lama, akhirnya Laura pun datang. Dan setelah mereka pergi, tanpa disadari seorang wanita sedang memperhatikan mereka sedari tadi. Ketika wawancara berlangsung, tiba-tiba Alex mendengar suara wanita yang berbicara dengannya. Did you guys not hear that? Alex yang kebingungan menanyakan, apakah kalian mendengar hal yang sama? Anehnya tak ada satupun dari mereka yang mendengar. Singkat waktu, malam pun tiba. Selesai syuting, Campbell menyuruh mereka menginap saja, lagi pula sangat berbahaya jika malam-malam keluar. Saat yang lain tidur, Alex mengedit hasil syuting. Namun lagi-lagi Alex mendengar suara, tapi kali ini suara bocil. Akibat kejadian semalam, Alex tidak tidur sama sekali dan hal tersebut membuat Alex meriang. Dalam perjalanan pulang, Steve memarahi Alex karena semua rekaman suara itu dianggap rusak dan pastinya membuat mereka akan mengulang syuting. Meskipun Alex sudah menjelaskan apa yang terjadi, tetapi tak ada yang percaya. Karena penasaran dengan suara-suara itu, Alex yang sudah tiba di rumah langsung mencari tahu lewat bah Google. Setelah mencari-cari, Alex menemukan satu video milik Profesor Hasegawa yang menjelaskan jika dirinya mampu menyimpulkan setiap kata suara-suara orang mati yang ia dengar. Kemudian Hasegawa memutar rekaman suara almarhum putrinya. Merasa Alex butuh bantuan Profesor Hasegawa, ia pun menemuinya setelah berhasil mendapat alamat Hasegawa di internet. Di sana Alex memperkenalkan diri dan mengatakan dirinya merekam beberapa suara, tapi semuanya beda-beda orang. Mendengar itu, Hasegawa tidak percaya karena bagi dirinya itu sangat langka untuk suara berbeda muncul bersamaan pada orang yang sama. Meski mungkin saja terjadi, tetapi kebanyakan hanya gangguan standar. Untuk membuat Hasegawa percaya, Alex meminta Hasegawa mendengarkan rekamannya, tetapi Hasegawa tidak menggubris Alex.
Berusaha untuk mencari tahu sendiri, Alex yang tiba di rumah menulis setiap kata yang ia dengar dan mencarinya di internet. Tanpa diduga, suara itu memberitahu Alex tentang sebuah bendungan di mana banyak kasus orang tewas dan bundir. Entah apa maksudnya, tapi Alex yang penasaran beraniin diri merekam suara di bendungan. Suara-suara itu pun tampak seperti sebuah pesan yang memperingatkan Alex tentang bahaya. Kemudian Alex menghadiri acara seminar dan launching buku terbaru dari Hasegawa bersama rekannya yaitu Ursula. Selesai acara, Alex kembali berusaha meminta Hasegawa mendengarkan rekamannya, tetapi Alex disuruh bicara dengan Ursula. Dengan memegang tangan Alex, Ursula seketika berteriak seperti tahu apa yang sedang dialaminya. Hingga saat itu Hasegawa bersedia membantu Alex. Kemudian baru saja keluar, Alex dihampiri wanita yang di kafe, di mana wanita itu ternyata adalah Amanda. Mereka pun berbincang, di mana perbincangan itu Amanda meminta bantuan Alex ketemuin dengan Hasegawa karena masih ada banyak hal yang belum sempat ia tanya ke mendiang suaminya. Awalnya Alex sempat ragu, tapi setelah melihat Amanda suka menyakiti diri, Alex yang kasihan pun akhirnya mau. Besoknya terlihat Steve sudah berada di depan rumah Alex untuk mengajaknya kembali ke tempat awal syuting, mana tahu ada info yang bisa didapat. Bukan ke makam, tetapi Alex membawa Steve ke panti. Di sana ia memberitahu jika panti ini merupakan tempat Alex dulu dibesarkan. Lalu mereka pun berpencar. Ketika sedang merekam suara ke segala arah, tanpa Alex tahu ada sosok biarawati berjalan santu di belakangnya bersamaan dengan suara aneh. Rupa-rupanya Steve sedang mengerjai Alex. Kesal dibuatnya, Alex pun pergi. Saat melihat sebuah ayunan di situ, Alex kembali mengalami kilas balik. Setelah dari kediaman Teresa, entah apa yang terjadi, Danny langsung tewas tergeletak, di mana hal tersebut membuat Alex ketakutan. Lain halnya dengan Amanda, dia melompat-lompat memutari Daniel sambil berkata, "Bisa kita membuat rahasia," secara berulang. Singkat cerita, di keesokan paginya, Alex mendatangi Hasegawa bersama Amanda. Karena tidak sembarangan memberi bantuan, Hasegawa jelas mengusir Amanda secara halus. Di sini Hasegawa mulai mendengar rekaman Alex, lalu menyimpulkan suara-suara itu. Rekaman yang pertama memberitahu Alex di mana dia meninggal. Yang kedua, mereka atau orang-orang mati itu adalah orang-orang yang menyayangi Alex. Don't forget that. Masih menyimpan banyak teka-teki, kemudian Hasegawa memperingatkan Alex untuk mendengarkan suara orang-orang mati tanpa rasa takut dan cari tahu apa yang mereka ingin beritahu ke Alex. Karena setiap kontak bisa menjadi kesempatan untuk membantu seseorang. Sehabis dari rumah Hasegawa, sambil nyetir Alex mendengar rekaman suara itu yang selalu ia ulang. Akibat tidak fokus, Alex hampir saja menabrak Amanda. Saat Amanda terus mengoceh meminta bantuan, Alex menyalahkannya. "Karena dirimu, kita berdua hampir mati." Lalu tak lama, Alex pergi meninggalkan Amanda di tengah kondisinya yang kacau. Di sisi lain, saat sedang asik menyusun bunga, mendadak Ursula mendengar suara-suara hingga membuat kupingnya begitu sakit. Mengetahui bakal ada suatu insiden yang terjadi, Ursula langsung memberitahu Hasegawa lewat telepon. Mendengar itu, Hasegawa yang panik bergegas menemui Ursula. Di tengah perjalanan, tampak seorang pria tergeletak. Karena penasaran, Hasegawa pun keluar dan mengecek kondisi si pria. Betapa terkejutnya Hasegawa melihat pria yang sudah tewas itu ternyata adalah dirinya. Dan di saat itu pula kita menyaksikan penyebab Hasegawa tewas, yaitu tabrak lari. Oh, jadi ini insiden yang dimaksud Ursula. Sekembalinya Alex di rumah, masih terus mendengar rekaman suara, Alex kemudian menulis lagi tiap kata yang dibicarakan orang mati itu, lalu dijejerin di atas meja. Mengingat omongan Hasegawa jika orang mati tak pernah bicara acak, Alex mengambil satu kata yang pertama kali didengar, yaitu kutukan. Di tengah rasa bingung Alex oleh kata itu, tiba-tiba Laura datang. Di situ Alex curhat semua yang ia alami. Saat Laura ingin menenangkan Alex, tak sengaja ia terkena pecahan gelas beling yang belum sempat Alex bersihkan. Pagi harinya Alex membawa Laura ke rumah sakit,
Namun di tengah perjalanan, para polisi menutup jalan karena terjadi sebuah kecelakaan. Saat mengatakan harus ke IGD, untungnya polisi membolehkan Alex lewat. Alex nggak tahu aja jasad Hasegawa berada di TKP. Sambil nunggu pengobatan Laura kelar, Alex menghubungi Hasegawa. Namun sangat aneh, telepon Hasegawa tersambung. Professor? Akibat suaranya kurang jelas, Alex tidak dapat mendengar apapun. Lalu tak lama Laura selesai diobati dan Alex langsung membawanya pulang ke rumah untuk merawat Laura. Melanjutkan curhatan tadi, Alex kemudian memberitahu rekaman suara, tetapi Laura malah tertawa dan menganggap semua itu hanyalah lelucon. Hingga akhirnya Alex yang bete pun pergi untuk membuktikan jika dirinya tidak gila. That's crazy. Dikira bakal pergi kemana, tahu-taunya Alex menemui Amanda untuk meminta maaf. Dan setelah mereka baikan, Alex menghubungi Hasegawa lagi. Tapi kali ini yang angkat orang lain, memberitahu soal Hasegawa yang tewas semalam. Mendengar kabar buruk itu, Alex jelas kaget disertai bingung, sebab tadi pagi dia baru saja ngobrol sama Hasegawa. Singkat cerita, di keesokan harinya, Alex sudah berada di panti bersama Emily dan Steve yang lagi-lagi menunggu Laura. Tak lama Laura datang. Dengan watadosnya, Laura malah meminta waktu 10 menit untuk bicara dengan Alex. Laura yang tahu Alex menemui Amanda semalam merasa cemburu, lalu memfitnah Amanda dengan mengatakan Amanda itu gila dan berusaha melakukan sesuatu yang bahaya padamu. Dipikir Laura harus tahu tentang Amanda, Alex lalu menceritakan masa kecilnya. Di waktu yang sama walkie-talkie Alex bunyi, dirasa itu suara orang mati. Alex pun terdiam. Laura berusaha menyadarkan Alex. Kematian tak berbicara dan juga tak mungkin kembali. Alex kekeh sebab kupingnya berdenging dan itu selalu ia rasakan sejak kecil. Mendadak Alex mendengar suara arwah Hasegawa yang berbicara dengannya. Laura pun berusaha mencegah, akan tetapi Alex tetap mendengarkan. Berpikir arwah Hasegawa mengarah ke Amanda, Alex menuju rumahnya. Laura disuruh tunggu di luar, sementara Alex di dalam terkejut melihat berita di koran jika ternyata bendungan terkutuk itu dulunya merupakan desa lenyap. Sadar jika semua itu hanyalah gangguan dan memang tak ada hubungannya dengan Alex, ia pun mengajak Laura pergi. Tapi karena rumah Amanda sepi, Laura menggunakan kesempatan itu untuk mantap-mantap. Di saat yang bersamaan terlihat Ursula berada di bendungan. Saat Teresa berdiri di hadapan Ursula, di situ Ursula mengatakan satu kalimat sebelum bundir, "Kau takkan bisa menang selamanya." Able to win forever. Singkat waktu, di keesokan harinya, Alex mendatangi Amanda. Alex mengajak Amanda ke panti, mengatakan, "Aku bisa berbicara dengan suamimu, tapi harus di sana." Amanda pun jelas tak menolak. Setibanya di sana, Alex membawa Amanda ke lantai atas, lalu berkata, "Bisa kita membuat rahasia?" Entah Alex dipengaruhi Laura. Di situ Alex menusuk Amanda berkali-kali, lalu mendorongnya dari lantai atas hingga tewas, di mana tampak arwah Daniel kecil menghampiri jasad Amanda sambil tersenyum ke arah Alex. Tujuh tahun kemudian, kini Alex tak lagi mendengar suara-suara, bahkan dia telah menikah dengan Laura. Di pernikahan mereka itu pun telah dikaruniai seorang putri cantik bernama Isabel yang hari ini sedang berulang tahun. Selesai teleponan, Alex terkejut melihat sosok Teresa tengah mendekati Isabel. Dengan panik, Alex berlari keluar dan di saat itu pula Teresa menusuk Alex. Secara bersamaan, kilas balik memperlihatkan tewasnya Daniel tidak lain dibunuh oleh Teresa di hadapan Alex. Listen to them. Meskipun saat itu Alex dan Amanda dibiarkan hidup sampai dewasa, tetapi Teresa tak melepaskan mereka. Kemudian Teresa mengungkapkan bahwa sebenarnya suara-suara orang mati telah memperingatkan Alex tentang kehadiran Teresa. Tetapi karena Alex selalu tak mengerti setiap kata yang dilontarkan orang-orang mati itu, membuat usaha Teresa untuk mempengaruhi Alex selama ini berjalan mulus. Ketika menyadari Teresa menyamar sebagai Laura, saat itu juga Teresa memfataliti Alex. Entah Isabel dalam pengaruh Teresa atau bakal jadi penerus Teresa kelak nanti,
tetapi ia tampak tersenyum melihat jasad ayahnya sendiri. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film They Talk. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.